Novel audio Pagoda Pancer yang ke-106. Ini adalah hadiah karena menjadi nomor 1 dalam daftar kekuatan tempur. Ta, Xiao Nunu dengan mantap meletakkan benda itu ke tangannya. Dalam sekejap, mata semua orang terfokus pada Xiao Nunu. Yang didapat Xiao Nunu adalah sebuah benda mirip gulungan buku, lebarnya sekitar 20 cm, digulung menjadi satu, sehingga sulit untuk melihat misteri di dalamnya. Apa itu? Buku rahasia seni bela diri. Aku tidak tahu, itu tidak benar. Ini seperti album bergambar. Tepat ketika semua orang bingung, kata Li Yuan, orang yang menempati peringkat pertama dalam kekuatan tempur akan diberikan pelatihan. Ini adalah kunci untuk membuka Yunqi Tianfu. Begitu kata-kata ini keluar, keraguan di wajah semua orang tiba-tiba berubah menjadi rasa iri yang mendalam. Tempat budidaya. Apakah kamu akan memiliki tempat tinggal mandiri sekarang? Ini keren sekali. Mata Xiao Nunu berbinar ketika dia mendengar apa yang dikatakan Li Yuan. Ini setara dengan diberi rumah besar dengan ruang pribadi saat Anda pertama kali tiba. Sedangkan yang lainnya, kami akan mengatur akomodasi. Tentu saja, Anda juga dapat memilih untuk mencari tempat tinggal sendiri. Biara Suci Abadi Fana adalah tempat yang luas dengan banyak tanah yang belum dimiliki. Jika Anda beruntung, Anda juga dapat menemukannya tempat dengan energi spiritual yang melimpah. Dalam beberapa hari ke depan, jika kamu tidak mengerti apa-apa, kamu bisa pergi ke gedung Yuantai untuk menemukanku. Kata Li Yuan. Master Fan Yuan kemudian menambahkan, ada banyak aturan di Akademi Suci Abadi Fana, tetapi Anda harus mengingat satu hal. Semakin tinggi levelnya, semakin kecil batasan aturannya. Jika Anda ingin dianggap serius oleh Akademi Suci Abadi Fana Academy, kamu harus bekerja keras untuk naik. Kata-kata kasar atau tidak, kata-kata guru Fan Yuan juga menyebabkan api berkobar di hati banyak orang. Memang benar, Xiao Nunu adalah contoh terbaik. Peringkat pertama dalam daftar kekuatan tempur, dia menerima perhatian dari Akademi Suci Abadi Fana segera setelah dia tiba. Sesaat kemudian, Xiao Nunu datang ke suatu tempat bernama Cloud Pond. Yang juga mengikuti adalah Yin Fengqi, Yan Ying, dan monster biru kecil. Yunqi adalah danau besar yang terbentuk secara alami yang dikelilingi oleh pegunungan menjulang tinggi yang menjulang ke langit. Di mana itu? Kenapa kamu tidak melihat Yunqi Tianfu? Yan Ying bertanya dengan bingung. Jangan khawatir, Li Yuan berkata bahwa Yunqi Tianfu membutuhkan kunci untuk membukanya. Segera, Xiao Nunu mengeluarkan gulungan buku yang diberikan Li Yuan padanya. Kemudian, Xiao Nunu melambaikan tangannya, dan gulungan itu terbang tepat di atas Yunqi. Hus-hus. Gulungan buku itu terbang di atas Yunqi dan terbuka dengan sendirinya. Hoa! Gulungan buku yang terbuka tiba-tiba bersinar dengan cahaya jimat yang cemerlang. Wow! Satu demi satu, tanda-tanda indah menyala dengan cepat, dan kemudian, seberkas cahaya keemasan terbang keluar dari dalam gulungan itu. Sinar cahaya jatuh secara vertikal menuju pusat kumpulan awan. Bas-bas. Ruang berguncang hebat, dan ombak di permukaan danau Tianqi bergejolak. Segera, lingkaran sihir emas besar menyebar di permukaan air, dan kemudian, sebuah pulau perlahan muncul di tengah Tianqi Danau. Wow! Mata Yin Fengqi berbinar. Sepertinya kediaman ini sangat besar. Sepertinya saya tidak perlu mencari tempat lain. Ada satu bangunan induk dan dua bangunan tamu yang masing-masing berlantai 5 atau 6. Tepat di depan gedung utama terdapat lapangan pelatihan besar. Tapaknya tidak hanya luas, tapi juga berlapis-lapis bening. Ubin lantai berwarna biru putih diletakkan tepat di depan tangga pintu masuk bangunan induk. Luar biasa. Yin Fengqi menghela nafas lagi. Yan Ying pun berkata, oke, aku ingin tinggal di sini juga. Wow! Monster biru di sebelahnya juga melompat kegirangan. Xiao Nunu tersenyum. Yunqi Tianfu jauh lebih besar dari yang diharapkan. Bahkan semua pendatang baru di eselon 1 bisa tinggal di dalamnya. Namun, rumah mewah seperti itu diberikan kepada Xiao Nunu saja tersanjung. Pergilah ke sana. Oke, kata Yin Fengqi. Kemudian, hoa. Mereka bertiga dan monster biru itu mendarat di alun-alun selatan Yunqi Tianfu. Dari dekat, mereka merasa lebih agung daripada saat mereka melihatnya dari kejauhan. Khususnya, bangunan utama dan dua bangunan tamu keduanya setinggi 100 meter. Selain itu,
Terdapat bangunan lain di dalam mansion, seperti pavilion yang dibangun di dataran tinggi, jembatan awan yang membentang antar bangunan, di mana-mana desainnya dapat membuat orang merasakan niat Fanxian Shengyuan. Tidak masalah bagi ratusan orang untuk tinggal di sini, kata Yin Fengqi. Yan Ying bertanya dengan santai, apakah kamu ingin memanggil orang-orang itu? Xiao Nunu awalnya mengundang Liang Mingtian dan Luo Feihong, tetapi mereka berdua tidak berkumpul karena takut menimbulkan masalah pada Xiao Nunu, tidak perlu khawatir tentang apapun. Xiao Nunu berkata, kamu bisa bertanya nanti. Jika mereka ingin datang, bawa saja mereka. Oke, aku akan bertanya nanti. Aku ingin memilih kamar. Yan Ying berseru gembira. Dia merasa bahwa mengikuti Xiao Nunu adalah suatu berkah. Aku juga ingin memilih kamar untuk Sue Qiu. Binatang ajaib biru itu sangat senang di belakang berarti hal ini mungkin. Tanah Suci Gudang Abadi. Keluarga Yun. Tuan Istana Zhou Mian, Tuan Istana Yan Kexian. Saya baru saja menerima beritanya, sudah berlalu. Seorang murid sekte Piao Miao mendatangi dua Tuan Aula dengan tergesa-gesa. Zhou Mian dan Yan Ke melihat pengunjung itu terlebih dahulu. Apa yang lulus? Penilaian Akademi Suci Abadi Fana berlalu, dan Master Xiao Nunu memasuki Akademi Suci Abadi Fana dengan tempat pertama dalam daftar kekuatan tempur. Kata murid sekte Piao Miao dengan penuh semangat. Zhou Mian dan Yan Ke sangat gembira. Benarkah? Itu benar sekali. Hahaha. Zhou Mian menengadah ke langit dan tertawa. Hahaha, aku tidak tuli, tentu saja aku mendengarnya. Yan Kexian juga tampak bersemangat, ada harapan bagi sekte Piao Miao kita untuk menetap di Tanah Suci Qiong Abadi. Seru para penguasa istana. Sekte Piao Miao selalu ingin memindahkan sekte tersebut ke Tanah Suci Gudang Abadi, tetapi ada dua prasyarat yang harus dipenuhi. Pertama, ini adalah lokasi baru yang cocok untuk sekte tersebut. Kedua, itu adalah jembatan menuju Tanah Suci Gudang Abadi. Halaman Suci Abadi Fana adalah jembatan antara sekte Piao Miao dan Tanah Suci Gudang Abadi. Selama Xiao Nunu dapat dianggap serius oleh pengadilan Suci Abadi Fana, maka jika diberi waktu, sekte Piao Miao pasti akan mendapat tempat di dalamnya. Tanah Suci Kubah Abadi. Hal yang paling mengejutkan adalah Xiao Nunu memasuki Akademi Suci Abadi Fana dengan posisi pertama. Ini suatu kehormatan bagi seluruh sekte Piao Miao. Di mana Yin Fengqi? Apakah Yin Fengqi lewat? Yan Ke pertama kali memikirkan murid sekte yang tidak dapat diandalkan. Itu juga berlalu, kakak senior peringkat ke-8. Kedua tuan istana menghela nafas. Yin Fengqi ini akhirnya dapat diandalkan untuk kali ini. Gadis kecil dari kota pohon suci seharusnya tidak memilikinya, kan? Zhou Mian bertanya. Tidak, saudari muda Yan Ying juga telah lulus, dan dia juga telah memasuki Akademi Suci Abadi Fana. Zhou Mian dan Yan Ke tercengang terlebih dahulu. Bahkan Yan Ying lulus penilaian. Apakah penilaian di luar pengadilan mudah? Sejujurnya, orang-orang dari sekte Piao Miao tidak memiliki banyak harapan terhadap Yan Ying. Salah satu alasan mengapa orang-orang dari sekte Piao Miao masih tinggal di Tanah Suci Gudang Abadi adalah menunggu Yan Ying kembali ke Wastelen Timur. Di luar dugaan, Yan Ying tiba-tiba masuk eselon 1. Selamat untuk kalian semua. Saat Zhou Mian dan Yan Ke tertegun, seorang pria parubaya dengan penampilan mengesankan dan penampilan luar biasa berjalan dari luar halaman. Zhou Mian dan Yan Kexian bergegas maju untuk menyambutnya, Tuan Yun. Pria parubaya ini, tidak lain adalah kepala keluarga Yun, Yun Yi. Selamat kepada sekte Piao Miao, ketiganya telah lulus level. Hahaha, selamat. Zhou Mian mengepalkan tangannya, kami juga mengucapkan selamat kepada Tuan Yun Nianxiu. Yun Yi gemetar. Kepalanya cepat, jangan menyebut Yun Nianxiu. Orang ini sedang berlutut. Apa? Senyuman Zhou Mian tiba-tiba membeku, dan dia bertanya dengan tidak percaya, Tuan Yun, bukankah dia bercanda? Aduh. Yun Yi menghela nafas, eselon 2. Yun Nianxiu gagal maju, yang sekali lagi melebihi ekspektasi mereka. Ketika mereka berada di medan perang pusat sebelumnya, mereka menyaksikan kekuatan Yun Nianxiu dengan mata kepala mereka sendiri. Jika dia hanya bisa menduduki peringkat eselon 2, seberapa sulitkah untuk lulus penilaian Akademi Suci Abadi Fana? Tapi apa yang terjadi jika Yan Ying lolos? Untuk eselon 2, harusnya ada kesempatan lagi kan? Yan Ke bertanya lebih dulu.
Selama beberapa hari terakhir, mereka berdua juga belajar sedikit tentang aturan penilaian Akademi Suci Abadi dari Yunyi. Yunyi menjawab, "Ya, ada kesempatan lagi." Yanke mengangguk lebih dulu, "Itu bagus." Dengan kekuatan guru Yun Nianxiu, hanya masalah waktu sebelum dia memasuki Akademi Suci Abadi Fana. "Saya harap begitu." Kemudian, pihak lain berkata, "Saya telah menyiapkan jamuan perayaan untuk Anda semua, mari kita duduk bersama nanti." "Tidak, tidak. Yan Kexian melambaikan tangannya dengan cepat, "Tuan Yun, kami telah lama mengganggu rumah. Sekarang hasil penilaian Akademi Suci Abadi Fana telah keluar, kami hanya ingin untuk kembali ke Wastelen Timur sesegera mungkin." Zhou Mian juga berkata, "Ya, Tuan Yun, mohon dipahami bahwa kami sangat ingin kembali ke rumah." Yun Yi mengangguk. "Dalam hal ini, tidak nyaman bagi saya untuk tinggal lebih lama, tapi Yun Nianxiu secara khusus memintaku untuk secara pribadi mengirim seseorang untuk mengantarmu kembali ke Iswastelen." Merasa lega. "Mengapa ini?" Zhou Mian bertanya. Yun Yi segera menceritakan semua yang terjadi pada hari terakhir ujian di halaman luar. Setelah mendengarkan, ekspresi Zhou Mian dan Yan Kexian menjadi lebih serius. Di luar dugaan, Xiao Nunu justru membunuh dua orang jenius papan atas, Qian Juedong dan Liu Wuqiu. Yun Nianxiu juga khawatir keluarga Liu dan keluarga Qian akan mengirim orang untuk membalas, jadi demi keselamatan, dia meminta Yun Yi mengirim orang untuk mengawal tim sekte Piao Miao pergi. Setelah tiba di Tandus Timur, tidak perlu khawatir. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Liu dan keluarga Qian, mereka tidak dapat menjangkau sejauh itu. Bagaimanapun, ada banyak sekte di Tandus Timur, dan sekte Kaisar Ji masih berkuasa. Pasukan asing akan diizinkan melakukan apapun yang mereka inginkan. "Aduh, sepertinya kita akan merepotkan tuan keluarga Yun lagi." Zhou Mian meminta maaf. Yun Yi melambaikan tangannya, "Tuan Istana Zhou serius. Sejujurnya, Tuan Balai Xiao Nunu adalah seorang pemuda berbakat dengan potensi besar. Dengan kemampuannya, bahkan jika dia bukan raksasa di masa depan, dia pasti akan menjadi seorang orang yang terhormat. Kami tidak akan menyukai orang seperti itu. Sudah terlambat. Bagaimana kami bisa menimbulkan masalah?" Zhou Mian dan Yan pertama kali tersentuh oleh kejujuran pihak lain. Yan pertama-tama mengepalkan tangannya, "Tuan Yun, saya tidak akan mengatakan lebih banyak lagi untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya, tetapi saya, Yan akan meyakinkan Anda atas nama Sekte Piao Miao bahwa selama keluarga Yun membutuhkan bantuan di masa depan, Sekte Piao Miao kami pasti akan membantu meskipun jaraknya ribuan mil. Datang dan bantu." Hahaha, Yun mengingatnya. Setelah percakapan yang menyentuh hati, Yun Yi secara pribadi mengirim seseorang untuk mengawal tim sekte Piao Miao kembali ke Donghuang. Dengan bantuan orang-orang dari keluarga Yun, sekte Piao Miao juga mencapai tujuannya dengan lancar. Beberapa hari kemudian, Kaisar Dong, Sekte Piao Miao. Hahaha. "Oke, bagus, Tuan Xiao Nunu benar-benar layak menjadi jenius nomor 1 di Sekte Piao Miao kita." Aula utama sekte tersebut. Pemimpin sekte Han Changqing tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Bukan hanya dia, tetapi juga penatua ketiga, Penatua Xiu, penguasa setiap aula, dan semua murid sejati semuanya sangat bersemangat. Penatua Xiu berkata dengan heran, "Tampaknya sekte kita selangkah lebih dekat untuk menetap di tanah suci gudang abadi." Ya, tetua ketiga juga mengangguk dengan penuh semangat, jika dia memasuki tanah suci abadi Fana dengan kelas 1, dia pasti akan diperlakukan sangat dengan perhatian besar, Sekte Piao Miao akan memiliki kejayaan yang lebih besar menunggu kita. Pemimpin Sekte Han Changqing kemudian melihat ke arah Zhou Mian, diikuti oleh Yan Ke. Kedua Master Aula tidak hanya membawa kembali berita menarik seperti itu, tetapi juga membawa sumber daya tingkat atas yang besar ke sekte tersebut. Tidak peduli kondisi apa yang ditawarkan oleh dua Master Aula, saya akan mencoba yang terbaik untuk memuaskan mereka. Zhou Mian dan Yan Ke pertama-tama tersenyum dan menggelengkan kepala. "Master Sekte, kami tidak berani mengambil pujian. Hampir semua perintah suci yang diperoleh di tanah suci gudang abadi kali ini diambil oleh Master Aula Xiao Nunu sendiri. Kami akan bertanggung jawab untuk mengetahui kebocorannya nanti." Ya, itu tidak berlebihan. Dia mengatakan bahwa Hall Master Xiao Nunu dapat menerima semua pujian, dia adalah pahlawan sejati dari Sekte Piao Miao kita.
Kedua Hall Master mengagumi Xiao Nunu dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Dan setiap kata yang dia ucapkan adalah benar bagi Xiao Nunu. Adapun murid tertua Yin Fengqi, tidak satu pun dari mereka yang mau menyebutkannya. Selama perjalanan ke Tanah Suci Gudang Abadi ini, Sekte Piao Miao memperoleh sejumlah besar perintah suci. Sebelum kembali, mereka mengubah semua perintah suci menjadi sumber daya terbaik. Dengan sumber daya ini, kekuatan sekte akan mengantarkan gelombang pertumbuhan. Han Changqing mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan kemudian berkata, lewati perintah, mulai hari ini, Aula Nirvana akan menjadi yang pertama dari 5 aula sekte, dan Master dari Aula Xiao Nunu akan dipromosikan menjadi Wakil Master Sekte. Han Changqing berkata dengan suara tinggi. Tidak ada yang keberatan. Tidak ada yang keberatan. Sisi lain, Kaisar Dong, Kota Pohon Suci. Tuan Kota, ini adalah surat yang baru saja datang dari Sekte Piao Miao. Seorang penjaga kota menyerahkan surat kepada Tuan Kota Yan Beishan. Yan Beishan membuka surat itu. Saat melihat isi surat itu, wajah Yan Beishan tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sangat rumit. Tuan Kota, apa isinya? Seorang tentara bertanya dengan rasa ingin tahu. Yan Beishan menghela nafas dalam-dalam, gadis Yanying itu pergi ke halaman suci abadi Fana. Prajurit itu mengangkat alisnya yang tebal dan berkata dengan terkejut, ini hal yang hebat. Mengapa penguasa kota terlihat sedih? Kepale, dia tidak berbicara, tetapi berjalan ke gerbang. Yan Beishan menatap ke langit dan bergumam. Sepertinya, itu semua kehendak dewa. Tuan Kota, prajurit itu sedikit khawatir dengan situasi Yan Beishan. Yan Beishan mengangkat tangannya sedikit, aku baik-baik saja. Segera, Yan Beishan tampak lega lagi, dan ada sedikit kelegaan di matanya. Dia akhirnya kembali ke tempat itu. Halaman suci abadi Fana, Yunci Tianfu. Di platform awan yang megah, Xiao Nunu memejamkan mata dan duduk di tanah. Sebagai tempat latihan pribadi Xiao Nunu, tidak ada yang akan mengganggunya. Lingkungan Yunci cukup indah, dan rumah besar Xiao Nunu dibangun di sebuah pulau di tengah Yunci. Hah! Kali ini, Xiao Nunu membuka matanya, mengeluarkan udara keruh, dan matanya dipenuhi cahaya. Saya telah mencapai alam Grandmaster tingkat ketiga. Hari ini adalah hari ketiga di halaman suci abadi Fana. Dalam 3 hari terakhir, Xiao Nunu pada dasarnya tidak keluar. Hari ini, Xiao Nunu juga berhasil menembus batas level Grandmaster level ketiga. Huangquan Crossing Edan dikonsumsi lebih cepat dari yang diperkirakan. Xiao Nunu mengangkat tangannya untuk menyentuh dadanya. Huangquan Duerdan telah menghabiskan sekitar setengah energinya. Ketika semua Huangquan Duerdan disempurnakan, ia seharusnya mampu mencapai alam Grandmaster tingkat kelima. Kata Xiao Nunu pada dirinya sendiri. Saat Xiao Nunu hendak bangun, sebuah suara yang familiar muncul di benak Xiao Nunu. Tuan, suara ini datang dari Banzi. Pihak lain menggunakan boneka Mahyet Badan Dharma untuk menyampaikan pesan kepada Xiao Nunu. Segera setelah itu, Banzi melanjutkan, mengenai darah Tian Huang, Sili Yanyulou menemukan beberapa petunjuk. Tuan, Sili Yanyulou telah menemukan petunjuk tentang darah Tian Huang. Suara Banzi datang dari benak Xiao Nunu. Mendengar kata-kata ini, hati Xiao Nunu menjadi tegang. Tanpa ragu-ragu, dia segera menutup matanya dan menghubungkan wayang Mahyet Badan Dharma dengan pancaran pemikiran spiritual. Di ruang rahasia yang gelap, di tengah-tengah kertas, mata Xiao Wuhen berkedip di samping kedua gadis hibiskus. Di mana ini? Suara Xiao Nunu keluar dari mulut Xiao Wuhen. Kedua wanita itu segera memahami bahwa pikiran spiritual Xiao Nunu muncul. Tuan, ini adalah benteng menara Sili Yanyu di Tanah Suci Gudang Abadi. Jawab Mujin. Xiao Nunu bertanya, apakah kamu sudah meninggalkan halaman luar? Mujin mengangguk, baiklah, Penatua He yang mengeluarkan pemberitahuan. Mengatakan bahwa orang-orang di Eselon 2 dapat mengikuti tes lagi setelah 1 bulan. Ya, sepertinya. Karena apa yang terjadi beberapa hari yang lalu, para pemimpin seluruh halaman luar akan dihukum, jadi penilaian Eselon 2 juga telah ditunda. Ini, Xiao Nunu sedikit malu. Ternyata, pelakunya adalah dirinya sendiri. Namun, meskipun Xiao Nunu diberi kesempatan lagi untuk memilih lagi, dia akan tetap membunuh apa yang seharusnya dia bunuh.
Pada malam ketika Luotang kehilangan kendali, orang yang menyerangnya adalah Qian Juedong. Bagaimana Xiao Nunu bisa menahan diri terhadap seseorang yang mencoba segala cara untuk menyakitinya? Kembali ke topik, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu memiliki petunjuk tentang darah Phoenix Surga. Xiao Nunu memandang kedua wanita itu. Sejak Xiao Nunu menjadi penjabat pemilik gedung Sili Yanyu, Xiao Nunu telah mencari keberadaan darah Tianhuang dengan bantuan jaringan gedung Sili Yanyu. Kini setelah sekian lama berlalu, akhirnya ada tanggapan. Banzi berkata, orang yang mengambil darah Tianhuang dari Sekte Pedang Tiangan kemungkinan besar berasal dari Sekte Pedang Disa. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Bukti apa yang ada? Banzi melanjutkan, ini, kata Banzi. Dia mengeluarkan surat dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Xiao Nunu. Hah! Xiao Nunu mengangkat matanya sedikit, mengambil surat itu, lalu membukanya. Hanya ada beberapa baris di surat itu. Aku telah memutuskan bahwa orang yang mencuri darah Tianhuang tidak diragukan lagi adalah Sekte Pedang Duniawi. Xiao Nunu mengerutkan kening. Apa arti kata-kata ini? Namun, ketika Xiao Nunu melihat nama orang yang menulisnya, tiba-tiba pupil matanya mengecil, dan di tempat dia menulisnya tertulis Suan Guili. Wen Tao dan Wu Lue Suan kembali ke Li. Dia adalah murid sejati dari Sekte Piao Miao, tetapi identitas sebenarnya adalah master sebenarnya di balik menara Sili Yanyu. Apakah ini surat dari Suan Guili? Xiao Nunu memandang kedua wanita itu dengan tidak percaya. Ya, Banzi mengangguk, ada kata-kata di belakang. Xiao Nunu terkejut. Selamat kepada saudara muda Xiao karena telah menginjakan kaki di Akademi Suci Abadi Fana. Sejak itu, dia mengepakkan sayapnya dan menggunakan tangga untuk naik ke langit. Berita tentang darah Tianhuang adalah hadiah yang diberikan kepadamu oleh saudaraku. Saudaraku, petunjuk ini benar dan sah, Suan Guili hormat kami. Dia mengucapkan kalimat ini 2 kali. Sejujurnya, ini benar-benar gaya Suan Guili. Ketika dia berada di Donghuang, setiap kali Xiao Nunu berbicara dengan Suan Guili, dia merasa bahwa pihak lain hanya membicarakan setengah dari apa yang dia katakan sama sekali. Sepertinya orang ini sangat pandai memahami perubahan batinku. Xiao Nunu tertawa datar. Segera dia bertanya, di mana Suan Guili? Banzi menggelengkan kepalanya, kami juga tidak tahu. Surat ini dikirim oleh Hai Seng Mingyue. Xiao Nunu menyipitkan matanya, lalu dia ada di timur. Huang. Banzi menjawab, tidak, Hai Seng Mingyue juga datang ke Tanah Suci Xianxiong beberapa waktu lalu. Kami juga bertanya padanya, dan dia bilang dia tidak tahu. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya diam-diam. Sepertinya Suan Guili belum muncul. Namun, karena pihak lain mengetahui bahwa dia telah memasuki Tanah Suci Abadi Fana, dapat dilihat bahwa dia sangat menyadari apa yang terjadi di Tanah Suci Gudang Abadi. Oleh karena itu, Xiao Nunu punya alasan untuk menebak bahwa Suan Guili mungkin juga berada di Tanah Suci Gudang Abadi. Apakah Suan Guili mengatakan hal lain? Tidak, Banzi menjawab, Hai Seng Mingyue hanya menerima surat ini, dan selain itu, tidak ada berita lain. Naik, lalu ikuti saja dia. Xiao Nunu tidak terlalu memikirkan masalah ini. Baginya, surat di tangannya sudah cukup. Meskipun dia tidak tahu dari mana Suan Guili mendapatkan berita itu, Xiao Nunu mempercayainya. Di mana markas besar Sekte Pedang Disa? Xiao Nunu bertanya pada kedua wanita itu. Mujin menjawab dengan sungguh-sungguh, Sekte Pedang Disa adalah sekte ilmu pedang yang agak misterius. Kami masih mengumpulkan informasi tentangnya, tapi... Mujin terdiam dan melanjutkan, kami menemukan sesuatu yang sangat menarik. Oh, Han Zushi. Mujin berkata, dia dari Sekte Pedang Disa. Apa? Hati Xiao Nunu tergerak. Apakah Han Zushi anggota dari Sekte Pedang Disa? Setelah terkejut, Xiao Nunu tersenyum, menarik, sangat menarik. Banzi berkata, kami juga terkejut, kami benar-benar tidak dapat menemukan apapun setelah sepatu besi kami rusak. Pikir seharusnya ada lebih dari 1 orang di Sekte Pedang Disa. Di halaman suci abadi Fana, jika bisa, mohon jangan memperingatkan musuh untuk saat ini, dan tunggu sampai Banzi dan saya memasuki halaman suci abadi Fana, dan kemudian aku akan membantumu melaksanakannya. Xiao Nunu tidak berkata apa-apa. Dia tahu apa yang dikhawatirkan kedua wanita itu. Namun,
Cepat atau lambat kita akan bertemu, dan aku benar-benar tidak bisa menahan diri. Aku mengetahuinya dengan baik, jawab Xiao Nunu setelah berpikir sejenak. Kedua wanita itu juga mengetahui kemampuan Xiao Nunu, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Sesaat kemudian, pikiran dan kesadaran spiritual Xiao Nunu mundur dari Xiao Wuhen. Akademi Suci Abadi Fana. Xiao Nunu perlahan membuka matanya ke anjungan pengamatan danau di sisi barat Yunchi Tianfu. Matanya dalam dan ada cahaya redup di dalam pupilnya. Yang tidak disangka Xiao Nunu adalah Xuan Guili, yang telah lama menghilang, akan menerima berita tentang darah Tian Huang saat ini. Xiao Nunu tidak pernah menyangka bahwa Han Zushi, yang berada di peringkat kedua dalam daftar kekuatan tempur, berasal dari Sekte Pedang Disa. Setelah itu, Xiao Nunu berdiri. Dia tidak berniat menunggu Banzi dan Hibiscus. Penilaian ulang untuk tingkat kedua akan memakan waktu 1 bulan. Waktu berjalan terlalu lama. Segera, Xiao Nunu bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya dan melompat ke langit. Sesaat setelah Xiao Nunu pergi, di alun-alun selatan Yunchi Tianfu, Yin Fengqi kembali dari luar membawa pisau besar. Di mana kakak muda? Sepertinya dia baru saja keluar. 2 hari lalu, Liang Mingtian, Luo Feihong, dan Yin Zulian juga pindah ke Yunchi Tianfu. Yunchi Tianfu adalah tempat yang luas, dan ratusan orang dapat tinggal di sana tanpa masalah. Pada awalnya, Yin Zulian tidak mau datang, karena Yin Danyun dan Yin Geyu telah membuat masalah dengan semua orang sebelumnya. Namun, di bawah bujukan Yin Fengqi, Yin Zulian akhirnya datang. Alasan yang diberikan Yin Fengqi adalah karena Yanying adalah satu-satunya gadis di seluruh Yunchi Tianfu, dan jika Yin Zulian datang, dia dapat menemani Yanying. Keluar. Yin Fengqi menggaruk kepalanya, aku sudah 3 atau 4 hari tidak keluar, kenapa aku keluar saat ini? Masih ada yang ingin kukatakan padanya. Binatang ajaib biru dari berjalan keluar dari gedung utama. Yin Fengqi berkata sambil tersenyum, aku telah membawakanmu teman sekamar yang lain. Dia juga ingin tinggal di Yunchi Tianfu, jadi aku ingin meminta izin kepada adik laki-lakiku. Tak jauh dari situ, Liang Mingtian dan Yin Zulian juga melirik penasaran. Alis tampan Yin Fengqi terangkat sedikit, dia rekan kita dari Donghuang. Rekan? Yanying semakin bingung. Kemudian, Yin Fengqi berdiri di samping, dan kemudian, sesosok badan yang tersenyum berjalan ke depan. Halo semuanya, namaku Ye Suhe. Halo semuanya, nama saya Ye Suhe. Di belakang Yin Fengqi, seorang wanita cantik mengenakan gaun hitam berjalan. Orang lain memiliki wajah yang menyedihkan dan lembut, tetapi ada sentuhan ketajaman jauh di dalam matanya, dan kulitnya sedingin salju, memberi orang perasaan yang indah sekaligus berbahaya. Itu kamu. Aku ingat kamu. Liang Mingtian berbicara lebih dulu, kamu berada di urutan ke-7 dalam daftar kekuatan tempur. Ye Suhe masih memiliki ingatan yang baik. Karena dia memiliki 2 temperamen yang bertentangan di badannya, halus namun tajam. Namun, pada saat ini, Ye Suhe tajam dan terkendali, dengan sedikit senyuman di wajahnya, terlihat cukup normal. Baiklah, kemarilah. Luo Feihong mengedipkan mata pada Yin Fengqi. Yin Fengqi berjalan di samping Luo Feihong. Apa? Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa wanita ini adalah orang gile yang terkenal di Donghuang? Bagaimana kamu membawanya ke sini? Luo Feihong bertanya dengan suara rendah. Yin Fengqi menggaruk kepalanya, apakah aku mengatakan itu? Mengapa kamu berpura-pura bingung? Kamu baru saja mengatakan itu beberapa hari yang lalu. Yin Zulian juga berkata, kamu bilang kamu bertanya pada Xiao Nunu apakah dia mengenalnya, dan kamu bilang Xiao Nunu tidak tahan. Ini, Yin Fengqi menggosok hidungnya, apakah kamu salah mengingatnya? Luo Feihong berkata, jangan berpura-pura gile. Kami tidak tuli. Apakah Anda punya sesuatu di tangan seseorang? Bagaimana mungkin? Yin Fengqi tampak serius. Luo Feihong bertanya lagi, kalau begitu, Anda memiliki pikiran jahat tentang orang lain. Yin Fengqi menyangkalnya dengan benar, saya, Yin Fengqi, lurus dan lurus. Saya selalu menyukai orang yang lebih tua, terutama mereka yang kaya dan berkuasa. Dia masih lebih tua, Yin Zulian. Luo Feihong. Ada apa dengan harga diri orang ini yang tidak bisa dijelaskan? Biar ku beritahu padamu.
Yin Fengqi kemudian berbisik secara misterius, adik laki-laki dan dia sudah saling kenal sejak lama. Keduanya tertegun dan memandang Yin Fengqi dengan bingung. Yin Fengqi tampak seperti, skandal keluarga tidak boleh dipublikasikan, dan kemudian mengerutkan kening pada mereka berdua, hubungan antara keduanya tidak biasa. Yin Zulian dan Luo Feihong terdiam. Pada saat ini, Yin Fengqi seperti orang tua di desa yang membicarakan orang lain di belakang mereka, mencoba mencari alasan untuk kiri dan kanan, tetapi menolak untuk langsung ke pokok permasalahan. Saat ini, Ye Suhe berjalan ke arah Yan Ying, dan dia tersenyum ringan pada Yan Ying. Siapa namanya? Biao Mei? Bukan, ini Sue Qiu. Aku melakukan kesalahan. Ini semua salahku kalau mereka menyebutnya Biao Mei di depanku setiap hari. Yan Ying segera mengoreksinya. Dia menatap Ye Suhe di depannya, semua matanya tertuju padanya, berpikir bahwa sosok ini terlalu bagus, kurus di tempat yang seharusnya, besar di tempat yang seharusnya, dan kakinya terlihat sangat panjang. Bola salju. Ye Suhe berlutut dan dengan lembut menyentuh kepala monster biru itu. Monster biru itu buru-buru menyusut di belakang Yan Ying, seolah dia ketakutan saat melihat Ye Suhe. Ye Suhe tidak peduli. Dia mengangkat alisnya dengan ringan dan berkata kepada Yan Ying, bagaimana denganmu? Siapa namamu? Yan Ying. Yah, itu nama yang bagus. Ye Suhe meletakkan tangannya di tangan Yan Yingnya bahunya, lalu dia memeluk leher orang lain dari belakang dan menariknya lebih dekat. Jika ada yang mengganggumu di masa depan, katakan saja padaku dan aku akan memotongnya untukmu. Mata Yan Ying tiba-tiba terbuka lebar, dan dia merasakan napasnya semuanya agak sulit. Keren abis. Perubahan temperamen yang tiba-tiba ini membuat Yan Ying sedikit bingung. Dia merasa Ye Suhe aneh, tapi dia sangat cantik. Oke. Yan Ying mengangguk cepat. Sudah beres. Ye Suhe melepaskan Yan Ying. Yan Ying tanpa sadar mundur beberapa langkah. Dia bahkan sedikit tersipu. Sejujurnya, bahkan dia, seorang wanita, menganggap Ye Suhe menarik. Tidak jauh dari situ, Yin Fengqi merentangkan tangannya dan berkata kepada yang lain, lihat, betapa bahagianya mereka rukun. Luo Feihong, Yin Zulian, Liang Mingtian menghampiri dan berkata, saya tidak tahu. Akankah Xiao Nunu membiarkan dia tinggal di sini? Meskipun beberapa orang merasa ada yang salah, mereka tidak mengatakan apa-apa. Alasannya sederhana. Bagaimanapun, Yin Fengqi adalah kakak laki-laki Xiao Nunu. Keduanya berasal dari sekte Piao Miao. Dari segi hubungan, Yin Fengqi dan Xiao Nunu lebih dekat, sehingga ketiganya tidak akan memiliki pendapat apapun. Kekuatan pengambilan keputusan utama terletak pada Xiao Nunu. Yin Fengqi berkata, tadinya aku akan memberitahunya, tetapi adik laki-laki itu pergi pada waktu yang salah. Ngomong-ngomong, apakah dia mengatakan kemana dia pergi? Liang Mingtian mengangkat bahu, aku tidak mengatakan apa-apa. Tapi lihat dia sepertinya berjalan terburu-buru. Terburu-buru. Yin Fengqi menyilangkan tangan di depannya dan menyentuh dagunya, tampak berpikir. Saya belum bisa meninggalkan rumah selama 3 atau 4 hari, jadi kemana saya bisa segera pergi? Puncak yang menjulang tinggi sungguh megah. Sebuah platform tinggi dibangun di tengah gunung di tenggara. Di platform yang tinggi, ada halaman. Di tempat latihan di dalam halaman, Han Zushi sedang duduk di platform batu. Dia menarik napas dalam-dalam, dan ekspresi kejam muncul di wajahnya yang sedikit pucat. Kutu kupret, aku, Han Zushi, pasti akan membalas pedang itu. Setelah beberapa hari, luka Han Zushi masih belum pulih. Pedang Xiao Nunu hampir tidak bisa menahannya. Jika Fan Yuan tidak menyelamatkannya tepat waktu, Han Zushi akan berakhir seperti Qian Juedong dan Liu Wuqiu. Han Zushi memasuki halaman suci abadi Fana pada hari kedua. Halaman ini adalah hadiah untuk tempat kedua dalam daftar kekuatan tempur. Meskipun tidak sebanding dengan Yunqi Tianfu, karya Xiao Nunu, halamannya cukup mengesankan dan aura di sini cukup melimpah. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Memikirkan penghinaan yang dideritanya hari itu, wajah Han Zushi menjadi semakin galak. Namun, saat pihak lain selesai berbicara, apakah kamu ingin balas dendam? Aku akan mengabulkannya padamu. Suara tenang mencapai telinga Han Zushi, dan kemudian, debu di tanah bergejolak, dan sesosok badan muda perlahan jatuh ke tanah. Angin es berwarna kabut menyebar di tanah,
dan dedaunan, pasir, dan batu yang berguguran berlarian dengan gembira. Ketika dia melihat orang itu datang, ekspresi Han Zushi berubah drastis. Dia segera berdiri, "Itu kamu." Wow, jubah Xiao Nunu berkibar seperti ombak. Punggungnya menghadap Han Zushi dan matanya sedikit miring. Menyipitkan mata ke orang lain dari sudut matanya, "Kamu pulih dengan baik, kakak senior Han Zushi." Mencari kemah Teihan. Kemarahan Han Zushi meningkat, bagaimana dia bisa mentolerir ejekan Xiao Nunu. Tanpa ragu sedikit pun, Han Zushi langsung memanggil pedangnya. Kiang. Sebelum pedang panjang itu benar-benar terhunus, tiba-tiba terdengar suara, desir, dan Xiao Nunu, yang baru saja berada 7 atau 8 meter, berada tepat di depan Han Zushi. Xiao Nunu menahan Han. Di lengan bawah tangan kanannya, pedang panjang yang baru saja ditarik setengahnya segera ditekan kembali dengan kuat. "Kamu." Han Zushi terkejut. Dia ingin menghunus pedangnya, tetapi dia tidak bisa bergerak. Bagaimana ini bisa terjadi? Han Zushi tidak percaya. "Kita sudah beberapa hari tidak bertemu. Apakah kekuatan Xiao Nunu meningkat lagi? Pergi!" Han Zushi berteriak dengan keras, dan dia memaksakan dirinya untuk menggunakan kekuatan di badannya, dan energi yang melonjak keluar dari badannya. Han Zushi berjuang untuk melepaskan diri dari kekangan Xiao Nunu, dan kemudian menghunus pedangnya lagi. Tapi kecepatan Xiao Nunu jelas lebih cepat. Aku melihat Xiao Nunu mengangkat tangan kirinya, mengarahkan jari pedangnya ke depan, dan kekuatan pedang pemusnah hitam terbang dari ujung jarinya. Bang! Kekuatan pedang pemusnah menembus dada Han Zushi, dan terjadilah ledukan, dan darah mengalir keluar. Kabut beterbangan, dan Han Zushi menjerit, lalu terhuyung mundur. Kemudian, mata Xiao Nunu bersinar, dia bertingkah seperti hantu, dan menghilang dari tempatnya lagi. Hoa! Saat berikutnya, jari pedang kiri Xiao Nunu menempel di bagian belakang jantung Han Zushi. "Jika kamu ingin aku mati tanpa tempat pemakaman, kekuatanmu tidak akan mengizinkannya." Begitu kata-kata ini keluar, Han Zushi terguncang. Di belakangnya, cahaya dingin menembus tulingnya. Jari pedang Xiao Nunu lebih tajam dari pedang tajam. Selama dia berpikir, hati Han Zushi akan mudah ditembus. Xiao Nunu berkata dengan dingin, "Orang-orang dari sekte pedang disahanya." Seperti ini. Ketika dia mendengar kata-kata, sekte pedang disa, ekspresi Han Zushi berubah lagi, dan dia tampak terkejut. Kamu, bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu tahu?" Mata Han Zushi bergetar, dan dia tampak terkejut. Xiao Nunu berdiri di belakangnya, dengan gumpalan hitam kekuatan pedang penghancur menempel di jari pedang tangan kirinya. Kekuatan pedang ini setajam ujung pedang. Han Zushi seperti cahaya di punggungnya. Meskipun darah mengalir di badannya, dia bahkan tidak berani bergerak. Xiao Nunu mensibir, "Kamu sudah tahu siapa aku, kan?" Mata Han Zushi menyipit dan dia tidak berkata apa-apa. Xiao Nunu melanjutkan, "Orang-orang dinasti Ming tidak menceritakan rahasia. Saya di sini hari ini untuk menanyakan sesuatu padamu." Setelah jeda, Xiao Nunu berkata dengan suara yang dalam, 4 bulan lalu, itu dicuri dari sekte pedang Tiangang. Di mana orang-orang dari Tian Huangsui?" Mata Han Zushi berubah lagi. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Apa itu darah Tian Huang?" "Saya tidak tahu." "Benarkah?" Suara Xiao Nunu rendah, dan ada rasa dingin di matanya. Han Zushi tersenyum dingin, "Kamu ingin membunuhku. Aku khawatir kamu tidak tahu bahwa melakukan pembunuhan di halaman suci abadi Fana adalah kejahatan serius." Xiao Nunu menjawab dengan tenang, "Siapa yang tahu?" Aku sudah berada di sini selama 1 jam dan aku yakin tidak ada orang di sekitar sini. Aku akan membunuhmu dan menghapus semua jejak. Siapa yang tahu aku melakukan ini?" Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu mengarahkan pedangnya. Bang! Aliran darah keluar, dan badan Han Zushi ditembus oleh energi pedang hitam lagi. Han Zushi panik dan jatuh panik. Xiao Nunu mengabaikan pihak lain, jika energi pedang ini dibelokkan bahkan setengah inci, itu akan menembus jantungmu. Han Zushi jatuh ke tanah, mengertakkan giginya, "Kamu benar-benar berani." Xiao Nunu bangkit sudut mulutnya sedikit, "Pikirkanlah. Liu Wuqiu dan Qian Juedong, aku membunuh mereka berdua. Sepertinya tidak ada seorang pun di Akademi Suci Abadi Fana. Minta pertanggungjawabanku. Lagi pula,
belum ada yang melihatnya sekarang. Bahkan jika pembunuhanku terhadapmu terungkap, aku dapat mengatakan bahwa kamulah yang mengambil tindakan terlebih dahulu. Sepertinya benar, kaulah yang bergerak lebih dulu. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu melambaikan tangan kanannya, dan pedang pemakaman langit tiba-tiba muncul di depannya. Kiang, pedang pemakaman langit melayang di depannya, ujung pedangnya berdiri di tanah, dan topan yang kuat menyebar. Melihat formasi Xiao Nunu, Han Zushi langsung ketakutan. Dia benar-benar mengira Xiao Nunu akan membunuhnya. Memikirkan kembali nasib Qian Juedong dan Liu Wuqiu, satu-satunya harga diri Han Zushi lenyap. Tunggu sebentar, berubah pikiran. Xiao Nunu memandang pihak lain dengan bercanda. Wajah Han Zushi muram, dan dia berkata, saya tidak tahu tentang darah Phoenix Surgawi. Tapi saya tahu bahwa beberapa waktu yang lalu, seseorang dari sekte kami pergi ke tanah air timur. Berkata, siapa? Han Zushi berkata, Feng Yu. Siapa orang ini? Salah satu murid langsung dari kepala sekte pedang Disa. Sejauh yang saya tahu, dia pergi ke Donghuang beberapa waktu lalu, hampir 4 bulan yang lalu seperti yang Anda sebutkan. Dia apakah Anda berada di biara abadi Fana? Ya, di mana di halaman suci abadi Fana? Xiao Nunu bertanya lagi. Han Zushi tampak sedikit gugup dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan bahwa aku sudah memberitahumu. Jika kamu menyinggung perasaannya, aku tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik darimu. Xiao Nunu tidak menjawab, tetapi hanya menatap orang lain dengan mata terbakar. Han Zushi tahu bahwa jika Xiao Nunu tidak mendapatkan apa-apa hari ini, dia tidak akan pergi. Setelah ragu-ragu sejenak, Han Zushi berkata, ketika saya datang ke sini, saya menghubungi Feng Yu. Dia pergi ke Taiksu. Taiksu. Jejak keraguan muncul di mata Xiao Nunu. Han Zushi berkata, Taiksu adalah tempat pelatihan besar untuk Akademi Suci Abadi Fana. Ruang internalnya sangat besar dan sangat berbahaya. Namun, ada banyak sumber daya dan peluang di dalamnya yang tidak dapat diakses oleh orang luar. Kita pergi sekarang. Han Zushi menjawab. Taiksu akan buka sesekali, dan jam bukanya sekitar 5-10 hari. Seharusnya masih buka sekarang. Ketika Han Zushi mengucapkan kata-kata ini, Xiao Nunu terus berkata ini. Saling mengawasi. Mata orang yang tepat tidak mengelak, dan kemungkinan pihak lain mengatakan yang sebenarnya masih relatif tinggi. Han Zushi berkata, saya telah mengatakan apa yang harus saya katakan. Xiao Nunu tersenyum, dan kemudian, sambil berpikir, pedang pemakaman langit di depannya berubah menjadi cahaya putih dan menghilang ke udara. Melihat Xiao Nunu menyingkirkan pedangnya, Han Zushi menghela nafas lega. Xiao Nunu berkata, jika kamu berani berbohong padaku, aku akan kembali lagi. Segera, Xiao Nunu berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang dan melompat ke langit. Hati Han Zushi yang menggantung akhirnya terlepas. Setelah itu, Han Zushi tertawa sinis. Aku lupa memberitahumu, kekuatan Feng Yu bukanlah sesuatu yang bisa kamu tolak. Jika kamu ingin pergi ke Taiksu untuk menemukannya, kamu sedang mencari kemah Teihan. Xiao Nunu sampai di tepi tebing curam. Tepat di depannya ada puncak menjulang yang agak megah. Di puncak-puncak raksasa terdapat sebuah tugu batu. Tablet batu itu panjangnya lebih dari 100 kaki, dengan 4 karakter hijau, pintu masuk Taiksu, terukir jelas di atasnya. Harus dikatakan bahwa halaman suci abadi Fana sangat besar. Xiao Nunu mencari selama setengah jam dan menanyakan banyak pertanyaan sepanjang perjalanan sebelum dia menemukan tempat ini. Saat berada di Donghuang sebelumnya, keberadaan darah Tianhuang selalu menjadi kekhawatiran Xiao Nunu. Menurut perkataan ayahnya Xiao Feifan, darah Tianhuang jatuh ke badan Xiao Nunu pada malam Xiao Nunu lahir. Apa asal-usulnya? Apa hubungannya dengan Xiao Nunu? Itu masih menjadi misteri hingga hari ini. Karena darah Phoenix Surgawi, Xiao Nunu menjadi seorang jenius yang sangat dinanti-nantikan di kota Siyue sejak ia masih kecil. Karena darah Phoenix Surgawi, Xiao Nunu menjadi putra terlantar dari keluarga Xiao. Setetes darah Phoenix Surgawi yang akhirnya diinjak Xiao Nunu di Tiangang sendirian. Sekte Pedang, Membun ni Tuan Muda Sekte Pedang dengan kekuatan besar, dan pertempuran itu mengejutkan seluruh tanah air timur. Dalam beberapa tahun terakhir, Xiao lintasan hidup Nunu selalu berkisar pada darah Tianhuang. Oleh karena itu,
Tidak peduli rahasia apapun yang ada dalam setetes darah Tian Huang itu, Xiao Nunu harus mengambilnya kembali. Surat Xuan Guili memberi Xiao Nunu tujuan yang jelas dalam mencari darah Tian Huang. Sekte Pedang Desa, tidak peduli apa tujuanmu mencuri darah Tian Huang, aku akan mendapatkannya kembali. Tentu saja, Xiao Nunu bukanlah orang yang sembrono. Xiao Nunu tidak akan sepenuhnya mempercayai apa yang dikatakan Han Zushi. Tapi hal pertama yang harus dilakukan Xiao Nunu adalah mengeksplorasi realitas pihak lain. Kemudian, Xiao Nunu sampai di pintu masuk Taiksu. Di bawah monumen batu yang megah terdapat platform teleportasi persegi. 5 atau 6 penjaga yang menjaga pintu masuk Taiksu berdiri di kedua sisi platform teleportasi. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berusia 20-an atau 80-an. Ketika dia melihat Xiao Nunu datang, pemuda itu berkata, "Tunjukkan padaku token pengadilan suci." Hanya siswa tingkat yang ke atas yang diizinkan memasuki alam rahasia Taiksu. Level siswa akademi adalah level Tiansu, level Tianxuan, level Tianji, level Tianquan, level Yuheng, level Kaiyang, dan level Yaoguang. Artinya, dalam keadaan normal, pendatang baru di akademi tidak diperbolehkan masuk. Namun, Xiao Nunu dirawat di rumah sakit dengan peringkat pertama dalam daftar kekuatan tempur, yang kebetulan adalah tingkat Kaiyang. Tanpa ragu, Xiao Nunu mengeluarkan token pengadilan suci dan menyerahkannya kepada pihak lain. Pemuda itu mengambilnya dan melihatnya, lalu menyingkir. "Letakkan tanganmu di atas loh batu dan kamu bisa memasuki Taiksu," kata pemuda itu. Xiao Nunu mengangguk, dan segera, seperti yang dikatakan pihak lain, dia menempelkan telapak tangan kirinya ke tablet batu. Bas! Detik berikutnya, gelombang energi keluar dari telapak tangannya. Segera setelah itu, jejak cahaya bersinar dari tablet batu, dan Xiao Nunu segera diselimuti cahaya. Hoa! Cahaya putih menyala, dan Xiao Nunu menghilang di pintu masuk Taiksu. Alam rahasia Taiksu. Kota pasar. Ini adalah kota bumi kuno. Tembok kota terbuat dari bebatuan, dan keseluruhan warnanya menunjukkan warna pasir yang istimewa. Di kota pasar besar, terdapat istana-istana besar dan kecil yang berdiri, menara-menara tinggi tersebar di mana-mana, dan medan pertarungan bagi orang-orang untuk bersaing dan bersaing. Selain itu, ada juga beberapa monster besar yang berjongkok di setiap kota di sudut dunia. Monster-monster ini adalah binatang pendamping dari beberapa siswa Akademi Suci Abadi Fana. Hoa! Pada saat yang sama, Xiao Nunu tiba di platform teleportasi di sebelah barat Sucheng. Begitu Xiao Nunu turun dari platform teleportasi, seorang pria muda gemuk berlari mendekat. "Hei, adik junior ini, kamu sangat familiar. Apakah ini pertama kalinya kamu di Sucheng? Apakah kamu ingin peta Taiksu? Biar ku beritahu, Taiksu sangat berbahaya. Dengan petaku, kamu bisa menghindarinya. Ada banyak situasi berbahaya. Saya pikir Anda ditakdirkan untuk menjual 50.000 token suci kepada Anda hari ini." Pria gemuk kecil itu datang dan banyak berderak. Xiao Nunu melihat sekeliling dan bertanya, "Di mana ini?" "Kota Su. Kawasan lindung alam rahasia Taiksu." Pria gemuk kecil itu memegang peta di satu tangan dan menunjuk ke langit dengan tangan lainnya. "Seluruh kota Su dilindungi oleh formasi pertahanan. Bangunlah, tempat ini adalah pijakan alam rahasia Taiksu." Mata Xiao Nunu sedikit menyipit dan dia melihat dengan fokus. Benar saja, ada perisai pelindung besar di atas kota. Tutup pelindungnya seperti payung besar, menutupi seluruh pasar kota. Warnanya hampir transparan dan oranye terang. Pria kecil gendut itu sangat mahir dalam bisnis. Dia menyebarkan peta dan memperkenalkannya kepada Xiao Nunu. "Kita berada di lokasi ini sekarang." Dia menunjuk ke kota Su di peta dan berkata, "Area yang ditandai dengan garis berwarna terang ini memiliki faktor risiko yang relatif rendah. Area tersebut akan berguna untuk pengamanan setelah Anda pergi. Kota Su. Jika Anda adalah orang terhormat, saya akan memberi Anda diskon 40.000 perintah suci. Saya ingin bertanya tentang seseorang." Xiao Nunu melirik lingkungan kota Su, dan kemudian memandang pria kecil gendut itu. "Jika Anda mengenal orang ini, saya membeli peta Anda dengan harga penuh." Mata pria gemuk kecil itu sangat cerah, dan dia menepuk dadanya. "Kamu bisa bertanya, aku, Wang Tianba, adalah seorang paranormal di Akademi Suci Abadi Fana. Aku tahu semua gosipnya.
Mata Xiao Nunu tertuju pada aneh. Saling memandang. Ada apa? Apakah kamu tidak percaya padaku? Pria kecil yang gendut itu bertanya, aku benar-benar berbohong kepadamu. Xiao Nunu berkata, namamu Wang Tianba. Ya, nama. Kenapa kamu belum pernah dikalahkan? Hanya karena nama buruk ini, aku telah dipukuli sejak kecil. Aku tidak membual padamu. Kekuatan seranganku rata-rata, tapi kemampuanku untuk menahan pukulan adalah salah satu yang terbaik di Akademi Suci Abadi Fana. Oke. Xiao Nunu segera menghentikan pihak lain. Saya khawatir orang ini adalah orang yang banyak bicara dan banyak hal yang terjadi. Wang Tianba terkekeh, adik laki-laki, siapa yang kamu cari? Xiao Nunu bertanya, Feng Yu. Wang Tianba mengangkat alisnya, aku tahu, kakak laki-laki Feng Yu sangat terkenal, tidak banyak orang yang tidak mengenalnya. Apa yang kamu cari? Apa yang dia katakan sederhana. Dia berada di Taiksu 2 hari yang lalu, tapi kemana dia pergi, saya tidak tahu. Xiao Nunu berkata dengan tenang, seperti apa rupanya? Wang Tianbao berkata, Feng Shen tampan dan memiliki penampilan yang luar biasa. Dia menyukai pakaian putih dan sepatu bot hitam. Senjata yang dia gunakan adalah pedang panjang yang disebut Jahat Bintang. Pedang ini setelah keluar, cahaya hitam gelap memancar sejauh 300 mil, dan semua orang harus menghindari ujungnya. Hati Xiao Nunu bergerak sedikit. Roh jahat bumi, dewa yang ganias. Pedang Feng Yu disebut Bintang Jahat. Tampaknya orang yang disebutkan oleh Wang Tianba kemungkinan besar adalah orang yang disebutkan oleh Han Zushi. Beri aku petanya. Xiao Nunu dengan santai mengeluarkan sekantong perintah suci dan melemparkannya ke pihak lain. Wang Tianba segera mengambilnya. Dia memeriksa tas itu dan menemukan bahwa di dalamnya terdapat tepat 50.000 perintah suci. Wang Tianba berseri-seri dengan gembira, dan dia segera mengeluarkan peta dan menyerahkannya kepada Xiao Nunu. Adik laki-laki, kamu sangat murah hati. Aku juga punya peta di sini yang secara khusus memperkenalkan makhluk berbahaya di Taiksu. Aku akan menjualmu 50.000 token suci. Tidak perlu. Xiao Nunu hendak pergi. 40.000, tidak, 30.000, 30.000 perintah suci. Xiao Nunu mengabaikannya. Wang Tianba mengikuti dan berteriak, 20.000, adik laki-laki, saya kehilangan darah, 10.000, 10.000. 5.000. Kakak laki-laki, tidak, saudara, jangan terlalu dingin, kami baru saja bersenang-senang ngobrol. Wang Tianba berteriak dari 50.000 menjadi 5.000, tenggorokannya hampir meleduk karena asap, tetapi Xiao Nunu tidak menoleh ke belakang. Melihat punggung pihak lain, Wang Tianba menghela nafas tanpa daya. Sayang sekali. Kupikir itu ikan besar, tapi aku tidak menyangka harganya hanya 50.000 perintah suci. Tapi kenapa dia mencari Feng Yu? Wang Tianba berkata pada dirinya sendiri, lalu menggelengkan kepalanya, lupakan saja, jangan pedulikan dia. Kemudian, Wang Tianba berjalan menuju platform teleportasi lain. Peta itu, peta Taiksu, dijual dengan harga murah. Segera, Xiao Nunu tiba di tepi Sucheng. Bas! Perisai cahaya oranye terang yang menyelimuti bagian luar kota menghasilkan gelombang riak air. Kemudian, Xiao Nunu sepertinya telah melewati lapisan tirai air dan sampai ke luar Sucheng. Xiao Nunu tidak tahu seberapa besar Taiksu, tetapi sebagai tempat pelatihan Akademi Suci Abadi Fana, itu pasti memiliki keistimewaan yang luar biasa. Tujuan datang ke sini kali ini adalah untuk menemukan reputasi Sekte Pedang Disa, tetapi Xiao Nunu tidak akan melepaskan kesempatan untuk berlatih. Hanya setengah dari energi yang terkandung dalam Huang Kuan Due dan yang tersisa. Xiao Nunu membutuhkan lebih banyak sumber daya jika dia ingin melangkah lebih jauh dalam seni bela diri. Setelah berjalan tanpa tujuan selama sekitar setengah jam, Xiao Nunu sampai di sebuah lembah dengan medan khusus. Di dalam lembah terdapat energi spiritual yang melimpah dan banyak tumbuh tanaman berwarna cerah. Daun dan epidermis tanaman ini menunjukkan cahaya ungu kristal. Xiao Nunu sedang berjalan di lembah dan tidak melihat sesuatu yang aneh. Tapi saat Xiao Nunu melangkah ke kedalaman lembah, hembusan angin dingin tiba-tiba menerpa. Hah! Pasir liar menerpa wajahnya, aliran udara terasa dingin, dan puluhan serigala tiba-tiba menghalangi jalan Xiao Nunu. Serigala ganias ini berukuran relatif besar, masing-masing mencapai ketinggian 3 hingga 4 meter.
Yang paling aneh adalah bulunya juga bersinar dengan cahaya ungu kristal. Sama seperti tanaman itu. Xiao Nunu sedikit penasaran. Makhluk-makhluk di lembah ini semuanya mengandung jejak kekuatan misterius di dalam badan mereka. Aum. Sebelum Xiao Nunu sempat mengeluarkan peta untuk memeriksanya, para serigala langsung melancarkan serangan. Wow! Dalam sekejap, puluhan serigala bergegas menuju Xiao Nunu satu demi satu. Beberapa serigala Ganias membuka mulutnya dan menyemburkan aliran cahaya ungu dan listrik sambil bergerak. Untuk melancarkan pengepungan, Xiao Nunu memanggil cahaya emas pelindung. Lebih dari selusin fotolistrik ungu berdampak pada cahaya keemasan badan, menyebabkan ledukan energi yang hebat. Ada sedikit keterkejutan di mata Xiao Nunu, kekuatannya cukup kuat. Sudah terlambat, tapi pada saat itu, serigala Ganias terkemuka telah bergegas ke depannya segera memanggil Sky Boreal Sword. Bas! Bas! Tangan kanan Xiao Nunu menghadap ke depan, dan Sky Boreal Sword berputar di telapak tangannya. Mata Xiao Nunu bergerak, dan dengan suara, dentang, lingkaran gelombang pedang menyebar, dan pedang pemakaman langit tiba-tiba keluar. Hiss! Hiss! Aliran darah mengalir, dan Sky Boreal Sword menarik garis cahaya lurus. Semua serigala Ganias dalam barisan dihancurkan berkeping-keping oleh energi pedang yang tajam. Segera setelah itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seberkas cahaya ungu muncul dari serigala yang terbunuh. Sinar cahaya ungu itu tidak melayang di tempatnya, juga tidak berkumpul menuju Xiao Nunu, melainkan menuju pedang pemakaman langit. Pedang pemakaman langit tidak bermaksud menolaknya, dan langsung menyedot lebih dari selusin sinar cahaya ungu ke dalam pedang. Bersambung.